Menyusul pembacokan kepada aktor Saif Ali Khan Jumat malam, aktris seperti Raffina Tanden mengatakan bandara tidak aman lagi, khususnya bagi para selebriti. Kabar terbaru mengatakan bahwa Saif telah melakukan beberapa operasi pasca penusukan kepadanya, termasuk operasi plastik di bagian lehernya. Bandara, salah satu daerah tersoroti di Mumbai, adalah tempat banyak selebriti Bollywood menetap di sana. Pasca insiden yang terjadi pada Saif, apakah bandara sudah tidak aman lagi? Ada beberapa kejadian mengerikan yang menimpa selebriti terkemuka di daerah tersebut. Sebut saja kematian Baba Siddiq, teror pembunuhan kepada Salman dan Shahrukh, dan kini Saif Ali Khan yang menjadi korbannya. Apakah benar pelakunya adalah orang yang sama yang menjalankan rencana pembunuhan kepada Salman dan Shahrukh? Mengapa aktor beragama Islam saja yang ditargetkan? Apa kata BJP Partai Garis Keras Hindu terhadap keamanan warganya? Berikut informasi selengkapnya. Kabar pertama, konon diduga penyerang Saif melakukan pengintaian di Manat, rumah milik Shahrukh Khan 2 hari sebelumnya. Sumber kepolisian Mumbai mengungkap aktivitas mencurigakan di dekat Manat pada tanggal 14 Januari, di mana seseorang menggunakan tangga setinggi 6 hingga 8 kaki untuk mengakses rumah peristirahatan yang bersebelahan dengan Manat. Polisi kemudian mengunjungi Manat untuk penyelidikan lebih lanjut. Sementara itu, kepolisian Mumbai pada hari Jumat 17 Januari telah menahan tersangka utama dalam kasus penyerangan kepada Saif tersebut. Pelaku kini telah dibawa ke kantor polisi Bandra untuk diinterogasi. Rincian lebih lanjut tentang motif penusukan tersebut belum diketahui. Rekaman CCTV pertamanya muncul pada Kamis malam, hampir 15 jam setelah serangan penusukan itu. Dalam rekaman CCTV, tersangka terlihat berjalan menuruni tangga melalui pintu keluar darurat kebakaran sambil membawa ransel. Si penyusup kabur setelah insiden di kediaman Saif di lantai 12 gedung Sadhguru Sharan. Semua HP para pembantu di rumah Saif disita oleh kepolisian guna penyelidikan lebih lanjut apakah pelaku terhubung dengan orang-orang dalam di rumah tersebut, termasuk pihak keamanan apartemen Saif. Kabar kedua, sementara Saif masih dirawat di rumah sakit Lilavati, kepolisian Mumbai tengah menyelidiki semua kemungkinan termasuk kaitannya dengan kasus perburuan Salman Khan pada tahun 98, khususnya gangster Lawrence Bishnoi yang mengancam akan membunuh Salman Khan. Apakah ada kaitannya dengan penyerangan kepada Saif? Karena Bishnoi mengklaim bahwa aktor dabang itu membunuh rusa hitam selama syuting film Hum Saath Saath Hai. Yang kita tahu, rusa hitam itu dianggap suci oleh masyarakat Bishnoi. Saif Ali Khan diserang hanya 3 bulan setelah sahabat dekat Salman Khan, Baba Siddiq, ditembak mati diduga oleh gangster Lawrence Bishnoi. Baba Siddiq diduga dibunuh hanya karena berteman dengan Salman Khan. Tahun lalu pada bulan April 2024, peluru juga ditembakkan di luar kediaman Salman Khan yang dilaporkan oleh orang-orang yang disewa oleh geng Bishnoi. Dan semua ini terjadi di daerah Bandra, tempat di mana Salman, Shahrukh, dan Saif menetap. Akan tetapi, polisi belum mengkonfirmasi keterlibatan geng manapun dalam serangan kepada Saif itu. Ditambah lagi bukan kebetulan, Karishma Kapoor, saudara perempuan dari istri Saif Ali Khan, Kareena Kapoor, juga menjadi bagian dari film Hum Saath Saath Hai. Meski bisa dikatakan tidak ada hubungannya dengan penembakan hewan rusa suci itu, tetapi kita tidak bisa menghindari fakta kalau semua yang diserang sejauh ini adalah aktor yang beragama Islam saja, Baba, Salman, Shahrukh, dan Saif. Apakah Mumbai benar-benar aman? Meningkatnya kejahatan dalam beberapa bulan terakhir telah meningkatkan kekhawatiran pada keamanan di kota tersebut. Serangan kepada Saif Ali Khan baru-baru ini menjadi kritik berat untuk pihak kepolisian dan Kementerian Dalam Negeri di Mumbai tentang bagaimana penanganan mereka pada kasus-kasus yang semakin berbahaya ini. Tokoh-tokoh terkemuka termasuk bintang-bintang Bollywood terkemuka, politisi dan pengusaha kaya telah menjadi sasarannya, sehingga menciptakan suasana ketakutan.
Salman Khan, Shah Rukh Khan, dan politikus mendiang Baba Siddiq termasuk di antara korban-korban terkenal dengan insiden-insiden yang mengkhawatirkan seperti ancaman pembunuhan hingga pembunuhan sendiri telah terjadi. Meningkatnya jumlah insiden ini telah memicu kemarahan publik dan selebriti Bollywood atas ketidakmampuan kepolisian Mumbai dalam melindungi warga negaranya sendiri. Unsur-unsur kriminal termasuk geng Lawrence Bishnoi yang terkenal telah dikaitkan dengan beberapa serangan berbahaya tersebut di Mumbai. Menyusul insiden yang mengancam nyawa yang melibatkan Saif Ali Khan, Partai Shiv Sena yang dipimpin oleh Uddhav Thackeray mengkritik pemerintahan BJP yang berkuasa di Mumbai saat ini, dengan mengklaim bahwa serangan itu merupakan upaya yang disengaja untuk mengganggu keamanan di Mumbai. Apakah BJP Partai Garis Keras Hindu sengaja mengganggu keamanan orang-orang Muslim di sana? Itu hanya satu pendapat yang juga disadari lawan politik BJP. Mengingat kembali kejahatan besar yang pernah terjadi di Mumbai yang belum dibereskan polisi Mumbai berikut ini. Pertama, geng Lawrence Bishnoi menyerang Salman Khan. Awal tahun 2024 pada tanggal 14 April, Salman Khan mengalami insiden mengerikan ketika penyerang melepaskan tembakan di luar kediamannya, yang diduga disewa oleh geng Lawrence Bishnoi yang sama yang sebelumnya telah merencanakan pembunuhan terhadapnya. Investigasi polisi pun dilakukan yang melibatkan pemeriksaan ekstensif terhadap Salman Khan dan saudara-saudaranya. Laporan muncul pada bulan November 2024 tentang ancaman resmi yang ditujukan kepadanya yang menyebabkan penangkapan seorang tersangka bernama Bikaram Jalaram Bishnoi yang mengaku memiliki hubungan dekat dengan geng tersebut. Untuk itu, kediaman Salman Khan perlu peningkatan keamanan, termasuk pemasangan jendela anti peluru dan sistem keamanan canggih dilengkapi kamera CCTV beresolusi tinggi. Kaca anti peluru tersebut secara khusus memperkuat balkon tempat Salman Khan sering berinteraksi dengan penggemarnya. Ia tinggal di lantai dasar Galaxy Apartemen dengan orang tuanya yang tinggal di atasnya. Kedua, geng Lawrence Bishnoi mengancam Shah Rukh Khan. Dalam insiden terpisah, kepolisian Mumbai menerima ancaman terhadap Shah Rukh Khan pada 7 November 2024 yang menuntut ganti rugi sebesar 50 lakh atau setara 1 miliar rupiah untuk keselamatan si aktor. Ancaman ini muncul setelah pembunuhan pemimpin NCP Baba Siddiq. Setelah ancaman tersebut, tim Shah Rukh Khan mengajukan pengaduan ke kepolisian Bandra yang mendorong penyelidikan segera. Polisi melacak panggilan ancaman tersebut berasal dari Faizan Khan di Raipur yang tidak mau mengakui dan menyebut kalau teleponnya dicuri dan bahwa ia hanya dijebak. Dan faktanya Faizan Khan sendiri sebelumnya telah mengajukan pengaduan terhadap Shah Rukh Khan terkait dialog dari film Anjam. Investigasi mengungkapkan bahwa Faizan Khan telah dengan cermat meneliti keamanan dan pergerakan keluarga Shah Rukh Khan, yang terungkap melalui analis forensik pada ponsel kedua miliknya yang ditemukan. Ketiga, geng Lawrence Bishnoi membunuh politisi Baba Siddiq. Dalam peristiwa terkait lainnya, Baba Siddiq dibunuh pada bulan Oktober 2024 dalam sebuah serangan terencana yang dilakukan oleh 3 penyerang di luar kantor putranya di Mumbai. Meskipun dilarikan ke rumah sakit, ia meninggal karena luka-luka tembaknya. Laporan menunjukkan bahwa para penyerang telah mengawasi daerah tersebut selama berminggu-minggu sebelum melakukan pembunuhan kepada Baba Siddiq. Insiden ini telah menimbulkan kekhawatiran akan keselamatan di antara penduduk Bandra dan Mumbai, yang menyebabkan ketidakpercayaan terhadap hukum dan ketertiban di sana.